setelah pakatnya diberikan. Singkat cerita, warga NU menghendaki adanya partai. Nah, disinilah konteks saya diundang oleh PBNU untuk memberikan kesaksian atau konfirmasi atau komparasi tentang informasi kelahiran PKB sampai saya terakhir di PKB 2013. Saya tidak akan menyinggung PKB hari ini atau menyinggung PKB selama saya tidak di PKB. Karena saya sekarang sudah berada di partai luar PKB, sehingga saya tidak masuk pada wilayah misalnya menyangkut apa kondisi, situasi, profil, penyataan, fakta-fakta PKB hari ini. Itu saya tidak melihat dan saya tidak akan melihat. Itu bagian dari etika yang saya harus pegang. Apa pertanyaan atau konfirmasi atau informasi yang diinginkan oleh tim BPN? Pertama, terkait dengan sejarah. Yang kedua, terkait dengan dinamika ketika saya masih berada di sini. Saudara-saudara, saya katakan PKB tidak ada tanpa NU. PKB tidak ada tanpa Gus Dur. Dari sebelumnya PKB tidak akan ada tanpa Gus Dur dan NU atau PBNU. Konteksnya berbeda. Kalau ada partai dari NU, dari kalangan NU yang tidak disupport oleh PBNU, apakah bisa ada? Apakah bisa besar? Saya yakin tidak, karena faktanya ada partai di luar PKB yang berdiri dari luar NU itu menjadi partai gulung. Di luar ada namanya PKI, di luar ada namanya PNI, partai yang akhir ada partai Persatuan Nasional. Tidak di backup, tidak didirikan oleh PBN, tapi didirikan oleh hanya orang-orang. Maka mereka tidak ada bisa mengurus. Nah, PKB bisa menjadi sebesar seperti itu ada besar itu karena PBN. Apa kita bisa menyatakan tanpa NU tanpa Gus Dur PKB ada? Pertama, nah ini sudah bisa katakan. Pertama, ketika Gus Dur jadi ketua umum PBN, memberikan atas desakan warga NU, politisi NU, aktivis NU, NU harus memiliki partai sendiri. NU-nya tetap sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan. Jadi yang kita kenal, kita sebut sebagai NU kembali ke simpel. Jadi itu artinya tidak menjadi partai ini. Tapi NU boleh mendirikan partai politik. Nah, atas dasar perkembangan masyarakat setelah Pak Harto turun, reformasi terbuka, demokrasi terbuka, maka kemudian NU menyambut aspirasi masyarakat NU itu dengan mengeluarkan namanya surat tugas kepada sejumlah pengurus NU untuk mendesain, untuk membuat rumusan-rumusan, untuk membuat pokok-pokok pikiran, untuk membuat apa namanya partai ini ke depan yang didirikan oleh NU. Maka surat tugas itu dikirim Ma'ruf Amin
5 orang, kemudian dibantu oleh 9 orang tim asistensi diketuai oleh Arifin Junaidi. Disitulah kemudian membuat satu mata siasi. Mata siasi itu berisi visi misi pokok-pokok atau prinsip-prinsip berpolitik bagi partai yang didirikan oleh NU dan kemudian namanya menjadi PKB. Isinya ada 9. Di dalamnya mengandung juga pokok-pokok pikiran, prinsip-prinsip berpolitik, etika berpolitik, visi misi. Nah, itu ada di 9 di dalam mata siasi. Yang kedua, tim 5 dan tim 9 membuat kalau partai ini sudah berdiri, maka hubungannya apa mereka? Hubungan NU dengan partai yang didirikan namanya PKB itu adalah hubungan historis, hubungan kultural, dan hubungan aspirasi. Tidak struktural, betul, tapi historis. Historis enggak saya. Kultural, NU memiliki kekayaan tradisi keagamaan, tradisi pemikiran, tradisi sopan santun, adab, akhlak, dan sebagainya. Kemudian aspiratif, pergerakan partai yang didirikan oleh NU ketika yang memperjuangkan gerakan politiknya di luar harus mencerminkan aspirasi Nahdlatul Islam. Nah, setelah ini dirumuskan, termasuk di dalamnya adalah ADART, maka kemudian ditunjuklah menjadi deklarator untuk mendeklarasikan bahwa NU di era reformasi setelah terkungkung sekian puluh tahun di era Orde Baru, bisa katakan ini era reformasi bebas, punya partai, maka 5 orang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, ini ada bukunya, ya Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum, Ilya Surahiyat sebagai Rais A, Mustafa Bisri sebagai Asyuriyah, Khid Muzadi sebagai Asyuriyah, dan Yai Nasir Ali sebagai Asyuriyah. Sisanya dan begitu. Inilah yang merepresentasikan NU, mewakili warga NU Nahdlatul seluruh Indonesia. Inilah partai. Tidak cukup di situ. Jadi ada konsepnya, ada visi misinya, ada segala macam prinsip perjuangan sudah di situ, ada ART-nya, ada hubungan yang sudah diatur antara NU dan PKB dan dideklarasikan. Tidak cukup itu. Ini harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, atau dulu istilahnya Kementerian Departemen Kehakiman. Betul ya? Departemen Kehakiman. Untuk ke arah sana tidak cukup dengan 5 orang deklarator, kemudian 5 tim dan 9 asistensi, ya, tim asistensi tidak cukup. Membutuhkan KTP untuk persyaratan sekitar 50 orang yang diminta untuk memenuhi syarat administrasi untuk disetujuinya sebuah partai politik itu. Siapa di dalamnya? Selain nama-nama itu, Gus Dur dan seterusnya, juga ada nama Gus Yahya, ada nama Gus Yahya, ada nama Gus Saiful, ada nama
termasuk nama saya, ada Ali Masyhur, hari kemudian kita tahu. Jadi saudara-saudara, berarti kehadiran PKB yang ada sekarang tetap terkait dengan NU. Nah, NU sebagai pendiri dengan tadi yang saya jelaskan tadi, maka kesimpulannya yang mendidikan PKB berarti NU, berarti PBNU yang merepresentasikan warga. Maka dengan demikian NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB, punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, karena memang sejarah ini punya hak evaluasi, koreksi, atau menata ulang. Disinilah perbedaan Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai-partai lain. Jadi kalau partai lain pada umumnya sekian orang bersepakat membuat rumusan, ada KTP disetor, kemudian didaftarkan menjadi partai politik. Visi misi disusun seperti sekian orang. Kalau PKB tidak, PKB itu melalui proses yang luar biasa. Saya karena waktu itu wartawan meliput tahun 98 itu, sebelum PBNU itu memfasilitasi semua aspirasi pertemuan masyarakat NU untuk supaya NU punya partai. Di mana? Ada di pondok pesantren yang Musyahdan, tempat Rodul Tolibin, kayak Khalid, abahnya Musyahdan. Ada di pertemuan di Semarang, pertemuan di Surabaya, pertemuan di Bandung, pertemuan di Jawa Barat, mana lagi? Berbagai pertemuan. Nah, baru kemudian NU memfasilitasi semua itu, mengoptikan semua itu. Oke, kalau begitu aspirasinya maka kita bisa gunakan. Nah, apakah hak evaluasi, hak koreksi, hak itu digunakan oleh PBNU? Itu silakan. Yang jelas semuanya tadi saya ceritakan kepada tim silakan. Lantai 3 saya ceritakan, sekarang saya menjadi bagian dari proses itu. Kemudian setelah itu saya memang jadi DPR PKB yang pertama, jadi ketua fraksi. Kemudian ketika konflik dengan Muhaimin, saya menjadi ketua muktamar luar biasa bersama Gus Dur, dilawan oleh Muhaimin dan seterusnya. Nah, itu saya menjadi pelakunya. Nah, oleh karena itu, kalau PBN kemudian mengundang saya, ada rasionalitasnya. Tetapi sekali lagi kepada saudara-saudara saya katakan, saya tidak masuk pada wilayah harus diapakan lagi. Jadi kan, itu saya tidak masuk di wilayah itu. PBN harus melakukan apa terhadap PKB yang sekarang untuk penilaian bla 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 bla, itu silakan PBN itu, bukan saya. Karena saya apa ya. Saya kira demikian penjelasan dari saya dan inilah yang saya lakukan. Terima kasih.